Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semua. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar Zoom malam ini. Jadi di kesempatan kali ini nanti saya dan Mas Yohanes akan sedikit membahas teknis terkait penggunaan sistem PPDB untuk website sekolah, begitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa istilahnya bertanya apapun yang kaitannya dengan website sekolah dan sistem PPDB, dan nanti akan langsung dijelaskan oleh Mas Yohanes. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Yohanes, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita balik lagi ya, udah kemarin maaf agak molor-molor karena ada beberapa halangan. Nah, sekarang sebenarnya kita akan membahas PPDB ya. Nah, PPDB itu ini buat sistem pendaftarannya. Jadi kalau tergantung ya sekolahnya mau butuh atau enggak gitu. Tapi kalau kebanyakan sih kalau yang swasta mereka butuh gitu ya untuk pendaftaran karena mereka nggak mungkin daftar manual, apalagi sekarang kayaknya sih COVID naik turun ya, mungkin bisa nge-switch artinya untuk si siswa untuk daftar ke sekolah nggak mungkin secara in-house ke sekolah gitu, pastinya akan menggunakan pendaftaran online. Nah, ini gunanya jadi kita nggak perlu lagi mendaftar pakai kayak contoh Google Form ya kan, karena datanya kepencar-pencar ya, daftar di Google Form, ada di Excel kita download gitu, ntar di download kita olah lagi gitu kan. Nah, kalau sekarang kita udah harusnya pakai sistem PPDB yang di Learning Stars udah bisa kepakai gitu. Sebenarnya secara garis besar saya udah sertakan tutorial lengkap banget ya di PPDB-nya, tapi cuman kemungkinan berapa saya nggak bakal jelasin ini ya, nggak jelasin secara dari awal secara installnya bagaimana, nggak, itu kan sudah ada di tutorial. Mungkin saya akan jelaskan sedikit fungsi-fungsinya ya, mungkin biar lebih brainstorming lagi. Nanti mungkin kita lebih banyak tanya jawab gitu paling untuk labnya. Oke, untuk sekian waktu saya akan coba mulai. Oke, jadi seperti ini ya. Bentar, saya. Oke, saya logout dulu ya. Jadi kita dari nol semuanya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti sudah udah fresh ya. Jadi nanti kan di mana di websitenya, di website sekolahnya nanti, bentar saja ya, sedikit ini kan ya. Kemarin tuh, bentar saya lihat dulu. Nah, jadi nanti kita bisa bikin menu ya di website sekolah kita ya. Nah, ini saya kasih contoh aja nih ya. Saya nggak bikin lagi. Jadi nanti di sini kita bisa bikin menu. Nah, nanti dia akan mendirect halaman ke si link ini gitu ya. Jadi nanti siswa mengunjungi halaman website ini. Jadi untuk daftar ya. Ya ini kita kayak ada berita galeri ini seputar informasi sekolah ya. Maksudnya lebih ke PPDB-nya. Memang sebenarnya tujuannya ke sana. Terus di sini dia bentuknya ini kayak sales page ya. Jadi nanti dia ada ancor menuling gitu ya. Nah, kebanyakan beberapa teman-teman juga ada yang request nih minta fiturnya ada yang bisa on dan off. Sebenarnya kita sudah rencanakan juga, cuman kita masih mempertimbangkan beberapa relasi database-nya gitu ya. Sebenarnya kalau di itu tadi saya sudah coba kasih demo sedikit, sudah ini, ntar saya ini lagi. Nah, jadi nanti kayak orang daftar gitu ya. Kan di sini cuman mungkin ada beberapa yang kalau emang ini sebenarnya fokusnya bisa kalau ada pilihan jurusan nih ya, ini sebenarnya lebih fokus ke SMK ya. Nah, cuman nanti kan ada yang SMP, ada yang SMA, mereka nggak butuh ini gitu. Nanti bisa kita matikan gitu ya. Cuman untuk sementara
hanya beberapa fitur aja. Kita juga masih apa namanya mengoleks kebutuhan di PPDB. Gitu. Oke, kita ke home lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah si apa namanya slider. Nah, slider ini dia ada di apa namanya di master di admin ya. Di admin dia ada settingannya gitu. Jadi kita bisa ganti image, mau ganti kata-katanya juga bisa gitu. Misalnya ini mahasiswa bisa kita ganti jadi siswa gitu ya. Nah, lalu di sini ada berita ya, teman-teman. Jadi nanti bisa informasikan. Jadi kita ada berita tentang PPDB-nya. Jadi berhubungan dengan PPDB pendaftaran ya, seperti itu. Lalu ada juga galeri. Nah, ini penting. Jadi kita bisa apa namanya ngupload image gitu ya, buat nambahin galeri. Jadi kondisi sekolahnya, gambarannya bisa lihat. Walaupun sebenarnya mungkin di sales page utamanya sudah dibuat, tapi nggak apa-apa. Jadi ini lebih detail lagi nanti gitu. Nah, terus di sini ada biaya sekolahnya ya, bisa juga nanti biaya sekolah gitu. Biaya sekolahnya apa aja. Dan ini sifatnya bukan yang penuh ya, karena kan dia cuman kayak apa ya, kayak box seperti ini. Jadi dia sifatnya cuman informasi. Ya contoh kayak inilah kita bikin bikin pricing table lah. Kalau kita bikin landing page kan kita bikin pricing table ya, sifatnya seperti itu. Jadi dia nggak bisa misalnya kita mau bikin panjang harganya gitu nggak bisa. Kemarin karena ada beberapa teman-teman yang kemarin minta seperti itu, saya bilang nggak bisa. Jadi ini harusnya sifatnya ya kalau mau bikin table aja, cuman singkat gitu untuk biayanya. Nah, nanti setiap apa namanya siswa yang daftar dia akan masuk ke sini. Ya walaupun nggak nampung semuanya sih gitu. Cuman kita batasin beberapa. Nah, terus di sini ada daftar kelulusan ya. Nanti kita klik ini dia akan keluar datanya. Nah, kita bisa filter pendaftar terbaru ya. Nanti misalnya kita pilih ini, terus gelombangnya berapa ya bisa nanti keluar datanya. Sebenarnya datanya adalah yang tadi. Nah, ntar nih kelihatan nih belum tes apa sudah tes. Jadi kan di PPDB ini sendiri dia ada beberapa, coba saya login ya. Ada beberapa tahap. Nah, di PPDB ini ada beberapa tahap. Jadi masuk pertama kali adalah verifikasi data ya. Nah, nanti kalau sudah oke datanya, dia akan masuk accepting test. Nah, ini kalau misalnya status di sini belum tes, berarti dia belum melakukan tes gitu. Nah, ketika kita nanti apa namanya luluskan, kita klik luluskan, otomatis dia akan jadi calon siswa gitu. Jadi calon siswa otomatis dia sudah menjadi siswanya. Tapi kalau misalnya statusnya masih di sini atau masih ini, berarti masih gantung. Nah, artinya dia masih belum tes. Ada statusnya ini. Gitu. Oke, kita balik lagi ke home itu untuk apa daftar pendaftaran ya. Nah, ini juga ada statistik pendaftaran berdasarkan pilihan gitu ya. Nah, kalau karena ini saya studi kasusnya di SMK, ini butuh gitu karena kita harus tahu oh jadi siswanya jadi juga ada ini ya minat gitu. Maksudnya ada trigger gitu ya. Wah, anak elektro banyak nih, saya mau ngambil gitu kan atau jurusan apa gitu. Ini sebenarnya fokusnya ke SMK. Cuman nanti ke depan kita udah siapin sebenarnya ya di konfigurasi ada namanya konfigurasi form pendaftaran. Nah, mungkin nanti juga akan digabung dengan ini. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang saya mau matiin pilihan jurusannya gitu. Terus saya mau matiin juga gitu statistik ininya. Nanti bisa bisa di switch on dan off. Nah, cuman beberapa fitur belum kita tambahkan karena takutnya kita masih ngecek di relasi datanya apakah memungkinkan atau tidak merusak data yang lain seperti itu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita merubah aplikasi, kalau misalnya ada relasi datanya, kita rubah di relasi A, otomatis data yang B berantakan. Gitu. Jadi maksudnya kita nggak mau itu. Jadi kita fixkan dulu gitu. Nanti ada fitur itu seperti itu untuk men-switch on dan off. Lalu di sini juga ada apa ya? Fiturnya ini juga bisa disetting sih ya. Ada settingannya di pengaturan, konfigurasi pengaturan. Nah, oke, itu berita dari biaya kuliah udah ya daftar. Nah, ini saya sekilas dulu di halaman depan, ntar kita akan coba ini. Nah, di sini juga apa namanya masukan NISN
apa NIS gitu atau NISN di sini sudah disiapkan sebenarnya. Jadi teman-teman ada beberapa ya, kayak beberapa kemarin juga ada yang pakai buat pesantren atau apa ya pendaftaran dia nggak butuh nih NIS-nya gitu. Boleh nanti tidak wajib atau wajib gitu ya. Jadi nanti kalau update sudah rilis nanti kita akan infokan gitu. Jadi gelombang juga nanti istilahnya ini bisa di switch on dan off yang nggak penting. Nah, kenapa sih ini terlalu simpel ya? Kalau misalnya kita masuk ke loginnya si ini pasti ada data lagi. Sebentar ya, saya coba tes ini aja kalau daftar ya. Jadi ini sebenarnya untuk mempersingkat pendaftaran. Jadi kita bikin bahwa si user ini nggak perlu dia daftar lama-lama gitu ya. Jadi di sini ntar takutnya gini, kalau misalnya terlalu lama mereka nggak serius, jadi kan ngasal-ngasal ngisinya kan. Nah jadi dari sini udah ketahuan apakah dia ngisinya benar atau enggak gitu ya, atau cuma buat tes-tes doang. Jadi makanya di depan itu kita nggak perlu terlalu detail. Nanti yang detail itu di dalam gitu ya. Ini saya coba dulu ya. Oke, dan ngisi emailnya. Ini kalau misalnya ini ya, mau pakai WhatsApp ya. Ini sudah kita infokan juga bahwa gunakan awalan 62 gitu. Nah, ini lagi website. Nah, terus kenapa kita juga kasih apa namanya ya daftar daftarnya itu pakai ini perkalian. Nah, karena kalau nggak gini banyak sistem apa namanya sistem pendaftaran jebol karena banyak misalnya bot atau apa ya gitu. Jadi kalau pekan ini kan agak agak sulit. Jadi ya jadi si user juga nggak ngasal ngisinya gitu. Jadi kita tahu bahwa dia ngisi. Nah, ini WhatsApp-nya. Nah, kalau pakai WhatsApp, ntar ini masuk ke WhatsApp. Ini kebetulan saya juga apa udah masuk WhatsApp-nya. Ada infonya. Ntar, oke. Nah, ini username-nya. Jadi kita bisa coba login ya. Nah, di sini kan udah simple ya, teman-teman ya. Jadi bisa cetak registrasi juga, bisa kalau mau cetak gitu ya. Login. Bi, ikan itu aja, Bi. Ikan moli, taruh situ. Sisa itu. Oke, ini udah login ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang saya bilang, nanti si pendaftar itu dia ada ini, ada form. Nah, ini buat apa? Buat melanjutin pendaftaran yang tadi gitu ya. Nah, ada form lanjutan ya. Jadi ntar dia bisa lengkapin. Karena di sini nanti misalnya saya udah apa namanya sudah terdaftar, ini tapi belum lengkap gitu datanya. Nanti tinggal diisi asal sekolahnya. Kalau jadi ini sebenarnya ada beberapa form yang kalau nggak pakai asterik ini bebas ya. Artinya nggak ini nggak harus diisi gitu. Tapi kalau yang sifatnya ada asteriksnya, ada tanda bintangnya, nah itu berarti form-form yang perlu diisi. Ini atau bisa selanjutnya juga bisa nanti. Ya. Jadi ntar untuk melengkapin
Nah, kalau lihat ini agak lumayan ini apa namanya lebih untuk pendaftaran ya. Nanti balik ke dashboard, kelengkapan syarat, upload bukti bayar, upload berkas. Nah ini, jadi gini, di sini udah ada informasi ya bahwa nanti ketika mereka upload berkas ini, mereka bikin satu PDF atau Word gitu ya. Mereka jadikan satu gitu ya. Kayak contoh kayak butuh dokumen misalnya ada ijazah atau apa ya gitu ya. Dokumen yang dibutuhkan ntar upload, tinggal upload di sini. Ada nggak ya? Nah, ntar dia tinggal upload aja. Klik simpan, ntar otomatis dia ngupload ke server. Gitu. Ntar di admin bisa ngecek. Nah, nanti dari admin dia memverifikasi gitu. Itu untuk berkas ya, kelengkapan syarat. Nah, terus ada bukti bayar. Nah, ini belum upload ya. Jadi nanti tinggal diisi aja nama slipnya, tanggal bayarnya kapan, gitu ya. Terus nama banknya apa, nomor rekening. Terus kita upload, kita simpan. Nah, nanti di admin ngecek kalau sesuai apa namanya sesuai pembayarannya masuk ya, dia akan verifikasi manual. Nah, ke depan kita akan coba apa namanya ngupdate pakai payment gateway ya, teman-teman ya. Jadi ntar nanti bisa pembayaran manual atau pakai payment gateway. Jadi kalau pakai payment gateway, jadi apa namanya ketika nanti kebetulan kita nanti karena kita biasa pakai TriPay, ntar kita pakai yang paling gampang pakai TriPay ya. Jadi ntar ketika sudah bayar, misalnya pakai apa? Pakai QRIS, pakai apa namanya? Pakai Indomaret atau Alfamart gitu ya, atau pakai BCA virtual gitu ya, virtual account, banknya apapun itu ya yang sudah tersedia di TriPay, otomatis nanti ini. Cuman nanti ada biaya biaya ini ya, paling nanti tinggal ditawarkan ke sekolahnya, apakah mau pakai sistem otomatis enggak. Jadi dia nggak perlu bolak-balik ngecek. Kalau misalnya yang daftar ada 100 orang, terus dia harus ngecekin satu-satu, kan agak ribet ya. Kalau misalnya nanti pakai payment gateway, otomatis ya harusnya lebih mudah gitu. Jadi nanti kita akan coba integrasikan ke payment gateway gitu ya. Nah, oke, tadi di ke dashboard itu payment gateway ya. Nah, terus ada status verifikasi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kan nanti upload berkas sudah ya, upload bukti bayar, nanti dia akan berubah. Belum upload jadi kalau status sudah berubah dia akan berubah jadi hijau nih. Nah, lalu di sini ada status verifikasi, pembayaran terverifikasi enggak gitu. Ini baru upload doang tapi belum belum tanda-tanda bahwa dia sudah pembayaran, nanti akan berubah statusnya. Nah, kayak berkas juga sama, berkas terverifikasi nanti juga akan ada apa namanya ini berubah statusnya. Lalu nanti kalau udah terakhir si adminnya ya generate generate apa namanya generate data gitu. Nanti saya kasih lihat di halaman admin, kita ngebahas di membership-nya si siswa dulu gitu yang berhubungan dengan si apa namanya PPDB gitu ya. Nah, lalu di sini juga kita bisa bikin jadwal tes. Nah, jadwal tesnya online tesnya kapan gitu ya. Ntar siswa bisa lihat oh jadwal tes saya kapan. Nah, di sini ini kita tidak menyediakan sistem ujian online-nya ya. Ujiannya itu tetap manual dari sekolah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tes, nanti baru di admin itu dibikin apa namanya? Dibikin manual dia nanti lulus tes gitu ya. Nah, cuman yang kita gunakan adalah nomor ujian nanti dia ntar generate. Jadi mereka contoh kayak misalnya sekolah tersebut masih pakai Google Form gitu ya. Nah, kita pakai pakai apa? Pakai Google Form itu buat ujian. Karena kalau misalnya kebanyakan kan di sekolah itu membutuhkan apa namanya, maksudnya saya pakai share hosting ya. Kalau kita sediakan sistem ujian itu akan kesulitan. Kenapa? Karena minimal server buat ujian online itu gede-gede gitu ya. Apalagi kalau misalnya karena kan beda ya.
kalau visitor cuman akses website sama visitor untuk sistem ya. Jadi dia pakai sistem dipakai rame-rame gitu. Kalau visitor website kan cuman dia bergantian page ya. Dia tidak stay terus di tempat yang sama. Kalau kalau kayak ujian online itu enggak, dia dia continue gitu di tempat situ. Nah, jadinya ujiannya tidak disediakan, tapi manual gitu ujiannya dari sekolah gitu ya. Nah, nanti dia kalau lulus gitu ya, nanti ya keluar nih statusnya apa. Kalau kalau apa namanya kalau gagalkan ya, nanti di sistem ini misalnya udah masuk siswanya bisa gagalkan gitu ya. Terus kita bisa cetak formulir juga nih kalau mau cetak ya. Nanti bisa kayak gini. Bisa cetak juga, terus cetak kartu ujian juga bisa nih. Jadi nanti ini sebenarnya bisa cetak, nanti dia ngupload dulu ya. Ketika nanti di admin harus ada yang diaktifkan. Ntar dia ngupload foto, pas fotonya 2x3 ya. Nanti baru bisa cetak gitu di sini. Dia bisa cetak sendiri atau dari admin juga bisa gitu ya. Nah, ini kalau ini kontak admin ya nanti tinggal diganti aja di halaman adminnya. Nah, kira-kira kalau untuk membership siswa seperti itu. Saya akan lanjutkan lagi di bagian admin ya, lebih tepatnya ya. Oke, ini saya keluar dulu karena nggak bisa login berbarengan karena beda role access. Oke, kita udah masuk ke halaman admin. Jadi seluruh aktivitas yang didaftarkan di sistem dari tadi depan ya, teman-teman ya. Ini semuanya ada di admin. Nah, kita akan bahas dari master data sampai nanti ke transaksi ya. Oke, ini ada konfigurasi. Nah, jadi ini ada beberapa step yang harus diisi. Jadi kan konfigurasi utama. Jadi sebenarnya sih seluruh tutorial yang ada di sini yang hari ini saya bahas sebenarnya lengkap ada di tutorial di member area. Cuman nggak apa-apa nih. Jadi kita brainstorming lagi, penjelasan lagi ya supaya teman-teman bisa tercerahkan. Mungkin masih ada yang bingung. Nanti mungkin saya akan bahas lebih detail. Nanti lebih banyak tanya jawab aja. Apa yang nggak ini, apa yang perlu diinikan gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya di sini bisa diganti nih nama sekolahnya. Nama sekolahnya bisa diganti, alamat, kota, email ya. Terus ukuran biaya kuliah gitu ya. Ini ditentukan ya 550 pixel gitu ya. Terus dia nanti biayanya mau pakai biaya apa enggak gitu. Ada juga beberapa sekolah yang menerapkan nggak usah pakai biaya, kita mau gratisin aja boleh, nggak masalah. Tapi kalau mau diterapin PBDB-nya ada biayanya bisa, tinggal aktif. Bentar. Mau aktif gitu ya, bisa nanti di sini. Lalu di sini juga registrasi juga harus dipilih ya atau tidak ya. Nah, ini telepon masukin, Facebooknya ini sebenarnya hal buat lebih kebanyak halaman di depan ya, di halaman homepage-nya atau lebih kerennya dibilang front end gitu ya, halaman depan. Nah, kalau ini bilang sebutnya halaman admin atau back end ya. Ada YouTube juga mau diisi, admin WA ya. Tadi kalau misalnya di halaman si siswa kan ada kontak admin ya. Nah, ini gitu. Terus ntar websitenya apa gitu ya. Terus text slide-nya aktif atau tidak. Jadi kalau mau aktifin ya aktif, kalau enggak ya enggak. Terus judul website header-nya.
Jadi nanti di sini bisa diganti nih PPDB ini yang di sini. Nah, bisa kita rubah. Terus judul website footernya nanti kalau nggak mau ada nama Star School bisa ntar diganti di sini. Judul website footernya ganti bisa. Nah, di sini juga. Nah, kalau ini alur pendaftaran teman ya. Jadi teman nanti tinggal ketik aja. Tadi kan kita saat halaman dashboard itu di halaman siswa kan ada tuh ada teksnya seperti ini, tinggal dibikin aja seperti apa gitu ya. Tata caranya bisa pakai image, bisa pakai teks, ini juga sama tata cara berkasnya seperti apa, seperti ini gitu ya. Sama kalau teman-teman kayak ini sebenarnya ini sama kayak ini ya, kayak WordPress ya, pakai editor. Kalau WordPress mungkin pakai Classic Editor atau Gutenberg ya. Kalau ini namanya Tiny MCE Editor. Ini kalau ini khusus buat apa ya? Karena kita kebetulan kita pakai framework Code Igniter ya, kita pakai plugin ini apa namanya Tiny MCE gitu ya, buat editornya. Nah kalau udah nanti klik simpan. Itu. Jadi kalau udah klik simpan, nah otomatis start di halaman homepage si PPDB-nya berubah gitu. Itu untuk konfigurasi ini ya, teman. Terus kita juga bisa konfigurasi logo. Kayak tadi teman-teman lihat ya pas halaman login itu ada logo ini Starfield. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya apa namanya? Bisa ini kan juga bisa rubah juga. Berapa ukuran ya? Bentar, saya coba cek 203 kali 88 pixel ya, bisa gitu. Nanti teman-teman tinggal bikin logonya sendiri gitu. Nggak boleh gede-gede. Jadi jangan upload apa namanya gambar yang segede poster gitu nggak akan masuk. Jadi kita sesuaikan. Ya sekitar 200 pixelan. Oke, itu untuk logo ya. Teman-teman juga bisa bikin background utama. Nah, ini yang ada di slide ya, teman-teman ya. Nah, ini misalnya ada yang ada di slide, teman-teman bisa upload, bisa tambah ya, bisa tambah kayak gini. Judul slide-nya apa, deskripsi slide-nya apa ya tadi, kayak yang di paling depan ya. Nah, terus bisa upload gambarnya ya. Ini kita bikin maksimal 2 MB, jadi nggak bisa gede. Terus posisi slide-nya di mana? Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di gambar ini posisi slide-nya. Nah, 1 atau 2 gitu ya. Jadi ntar dia urut gitu. Kenapa? Misalnya saya 1 berarti ntar gambar ini yang paling pertama atau gambar ini kita mau bikin 5 slide. Gambar ini yang kelima berarti ntar posisi slide ini yang kelima. Nah, terus ini juga ada publish and draft. Jadi kalau publish dia otomatis aktif. Tapi kalau draft jadi ntar dia sifatnya nggak aktif ya kayak gitu. Itu untuk gitu ya background atau slide. Nah di sini juga ada background login tadi ya. Dan ini juga bisa teman-teman ganti ya background login kita nantinya itu. Terus ada konfigurasi email. Nah ini saya mau jelasin. Jadi untuk konfigurasi email ini teman-teman nanti gini kita bikin di hosting ya. Ini kebetulan saya pakai cPanel ya teman-teman ya. Teman-teman bisa praktekin pakai cPanel ya. Jadi cuman saran saya gini. Ini kan kalau emailnya terlalu banyak ya. Kadang-kadang kalau emailnya hosting itu terbatas. Jadi bisa jadi nanti emailnya bisa masuk spam gitu. Karena kalau hosting itu terbatas. Tapi kalau misalnya pendaftaran PPDB itu misalnya kita buka kan bisa bergelombang ya. Misalnya seminggu kita buka gitu ya. Misalnya yang daftar 500 orang gitu ya. Ya kalau untuk menangani seperti itu saya sih nggak recommended buat pakai mail server hosting ya. Paling ya pakai kayak mail server buat namanya SMTP Relay. Jadi SMTP Relay ini dia server khusus untuk pengiriman email gitu ya. Contoh kayak kalau di Indonesia punya Mailketing ya. Kalau di luar ada AWS, ada SendGrid, ada banyak lah gitu. Cuman ya kalau di luar ya pasti biayanya lumayan. Kalau setahu saya yang murah tuh di Indo yang ngitungnya per kredit gitu ya. Kalau di luar dia bacanya bisa sih ya, buat SMT Relay bisa. Cuman kalau misalnya buat kita membroadcast itu kalau nggak salah dia mau kayak model MailChimp aja dia apa namanya pakai minimal kontak ya. Jadi misalnya kita bayar berapa dolar itu berapa kontak gitu. Jadi kalau kita mau ngupload
kontak itu banyak-banyak nggak bisa gitu. Tapi kalau kayak di marketing ya, dia sistemnya kredit, dia masih enak gitu. Jadi kita mau kirim berapa ratus nggak dibatasin. Yang penting kreditnya masih ada atau enggak gitu ya. Oke, saya bahas langsung ini ya, email akunnya. Nah, ntar kita bikin create ya di sini ya teman-teman. Nah, ini karena domainnya Starfield ya, ntar tinggal misalnya contoh ppdb misalnya. Passwordnya ya kita pakai ini ya. Pakai bawaan ini ya, internet. Ini nanti kita copy di sini ya. Passwordnya, SMTP-nya apa. Terus emailnya tadi ya, ntar biar gampang ke sini. pdb.starfield.id. Ini sama emailnya ya. Nah, ini misalnya ppdb kita kasih nama pengirimnya ya. Jadi email pengirim yang dibuat tadi, ini passwordnya, ini username SMTP sama dengan email ya. Nah, nanti pilihan apa namanya, pilihan TLS, SSL atau TLS-nya nanti bisa kita lihat apa namanya di sini. Ini setelah create ini ya. Setelah create ini, coba kita create dulu. Oke, ini ada, ini sebentar ada sedikit ini. Nah, kalau udah nanti kita ke ini ya, manage, bisa klik manage ya contoh. Nah, nanti bentar udah. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di sini ada connect device yang nanti teman-teman bisa tahu dia apakah mau pakai SSL atau TLS ya. Nah, nanti ini ya teman-teman tinggal gunakan aja. Jadi si ininya sebagai TLS atau SSL, sininya di set. Karena kita apa ini kirim, jadi dia kita ngambil yang outgoing, bukan ini ya apa namanya, bukan yang ini nih incoming. Kalau incoming ini buat pesan masuk ya, jadi kita ngambil yang port ini 465. Oke. Terus hostnya pakai yang mana sih? Nah, hostnya pakai yang ini. Hostnya adalah ini, mail.starfield.id. Nah, nanti disesuaikan dia SSL TLS atau non SSL ya, gitu. Kalau udah nanti simpan. Ya, ini udah jadi ya. Jadi ntar teman-teman kalau mau setting mail servernya tetap ke ini. Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau pakai contoh ya marketing ya, bisa juga sih, nggak masalah. Yang saya bilang tadi kalau ini yang banyak ya bagusnya pakai marketing ya. Nah, nanti apa namanya, teman-teman bisa ini sama aja kayak tadi ya, tinggal SMTP-nya copyin ke sana, terus portnya ya. Ini kalau ini pakai TLS dia. Terus username-nya, password-nya apa gitu ya. Tinggal di copy ke sana ya udah, nanti tinggal jalan gitu. Itu untuk konfigurasi email. Jadi ya kalau di PPDB ini yang ngirim email itu atau kirim WhatsApp itu saat pertama kali daftar, jadi nggak ada follow up. Nah, cuman nanti ke depannya saya nggak bisa janjiin, cuman kita udah ada planning. Jadi kan akan ada update payment gateway ya. Terus ada lagi nanti penambahan
follow up gitu ya, follow up. Jadi contoh lah kayak teman-teman kalau pakai membership kayak Saleslow, kayak Sejoli, kayak Amember gitu, mereka kan ada sistem follow up-nya. Nah, kita bikin otomatis nanti. Misalnya kita bikin berapa kali follow up, misalnya bisa 4 atau 6 kali gitu ya. Ntar tinggal di setup pesannya, terus di setting cron job ya, karena kalau di WordPress dia bisa otomatis gitu ya, karena sudah ada sistem cron job-nya. Tapi kalau kita ini karena script PHP atau kode igniter dia belum ada, ini nanti kita set cron job-nya gitu. Jadi nanti dihitung setelah misalnya 1 kali 24 jam gitu ya, sudah daftar tapi belum ada pembayaran, 1 kali 24 jam, 24 jam ntar pesannya apa, ntar sampai mungkin bikin sampai 7 kali gitu ya. Maksudnya 7 kali itu 7 hari seminggu gitu kan. Kalau misalnya nggak ada berarti ya nanti ini kan batal gitu. Itu tadi untuk itu ya, email. Terus bentar. Terus ini di sini pun juga bisa integrasi dengan WA Gateway ya. Nah, kebetulan yang kita integrasikan adalah Star Sender. Jadi teman-teman kalau udah punya Star Sender ya bisa pakai ini, tinggal tempel aja APK-nya. Tapi kalau belum bisa beli di starsender.id gitu ya. Tuh. Nah, terus dia ada konfigurasi notifikasinya. Ya. Jadi ini ada teman-teman di sini bisa men-setup notifikasinya ya. Bisa men-setup notifikasinya. Ini subjek ini buat email ya, teman-teman ya. Ini buat email. Nah, ini apa namanya? Source code yang tersedia gitu ya. Jadi teman-teman tinggal bikin aja nanti pesannya seperti apa. Nah, kalau ini buat WhatsApp. Ya, kalau misalnya dia kurang panjang atau apa, teman-teman bisa tarik ke bawah nih. Jadi ada tombol ininya, tinggal drag aja tarik ke bawah gitu ya. Lalu dia panjang sendiri. Tuh. Nah, ini WhatsApp ya. Tuh. Nah, tinggal disesuaikan sama shortcut-nya. Ini ada nama institusi, alamat, telepon, website, sampai biaya ya. Nanti dia akan keluar gitu. Jangan nempel shortcut yang nggak ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak akan keluar datanya nanti. Gitu ya. Itu untuk pesan notifikasinya di register email dan register WhatsApp ya. Lalu di sistem kita juga ada namanya pesan WA. Jadi gini, kalau teman-teman bisa apa ya bikin misalnya contoh ini mahasiswa ya saya sebut harap bayar misalnya. Nah ini di accepting test ada ini. Nah, ini di verification ya. Misalnya saya bikin ikut ujian. Ini saya simpan nanti. Nah ini adanya di bagian accepting test. Nah jadi kalau cuma ada 2 di verifikasi sama accepting test ya. Contoh kayak gini. Nah ini ada tombol WA-nya. Ini maksudnya buat ke situ. Jadi teman-teman nanti setelah setup itu nanti ketika mau follow up ya. Kalau ini follow up manual ya. Ya misalnya follow up. Nah, tinggal sebutin. Ini dia udah manggil nama nih. Namanya beda-beda. Ya, dia udah panggil nama. Udah call nama dengan nanti tinggal tentukan aja pesan notifikasinya. Nah, ini beberapa fitur yang baru ini belum apa namanya? Belum saya rilis karena ada beberapa penambahan nanti mungkin setelah Zoom malam ini, mungkin besok lah ya akan saya infokan untuk cara update-nya segala macam nanti. Cuman yang sekarang sebenarnya sih pengennya sih update-nya yang udah sempurna ya. Cuman nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang butuh memang bisa ini, ntar saya informasikan update-nya. Oke, tadi kita udah bahas itu ya konfigurasi pesan WA jadi itu buat kayak gitu. Nah terakhir ini adalah konfigurasi di form pendaftaran. Jadi nanti kita ini update baru ya. Kalau yang sekarang belum ada mungkin nanti kita akan infokan. Jadi di form pendaftaran di halaman depan itu sekarang bisa tidak wajib ya atau wajib. Kalau wajib berarti orang daftar harus pakai NIS.
Tapi kalau misalnya dia nggak apa namanya tidak mau, ya tinggal kita offin aja. Lalu ada pilihan kedua ya. Nah kebetulan tadi ada yang request ya, minta di jurusannya bisa dimatikan atau hidupkan. Nah kalau saat ini jurusannya sebenarnya kan memang kan karena ini fleksibel, nah ini agak berat nih. Karena PPDB ini kan apa merujuk bisa SD, SMP, SMA, SMK ya. Karena kalau SMK pasti ada jurusan. Cuma sebenarnya ini contoh kita buat SMK gitu. Tapi nanti bisa kalau memang butuh buat SMP atau SMA nanti kita akan tambahkan hide menu jurusan ya. Jadi kalau sekarang kan bisa di switch nih. Cuman pilihan kedua doang yang hilang. Contoh kayak gini nih. Kita ke menu daftar. Nah, ini kan pilihan keduanya hilang ya. Nah, kalau saya keluarkan, saya tampilkan, saya simpan. Nah, nanti dia keluar pilihan kedua ya. Terus asal sekolah, ada yang sembunyikan tidak wajib wajib ya. Nah, kalau wajib ya saya tampilkan. Ini tadi nggak ada asal sekolah ya. Ini sekarang harusnya ada keluar asal sekolah. Nah, keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi ntar pendaftarannya kita bikin bisa switch off dan on. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Misalnya butuh ini, saya buat SD, saya masih offin itu. Saya buat SMK ya munculin gitu. Itu untuk konfigurasi form daftarnya. Kalau itu buat konfigurasi, nah sekarang kita banyak membahas tentang master gitu ya. Sini ada gelombang. Nah, nanti teman-teman bisa bikin gelombang. Sebenarnya bagusnya bikin gelombang itu banyak sesuai waktunya. Kalau ini saya kemarin karena buat dummy, jadi saya off on aja gitu. Ya, jadi ntar tinggal masukin nama gelombangnya, kode gelombang apa, tanggal berakhirnya kapan. Jadi ini nanti kalau misalnya tanggal gelombang ini otomatis ya teman-teman ya. Kalau misalnya gelombangnya nggak ada, ini nggak bisa ngisi nih, kosong. Jadi gelombang kedua ini off, nggak ada pilihannya. Jadi nggak bisa milih kalau kalau gelombangnya ini sudah nggak aktif. Terus tahun angkatan berapa, angkatannya apa, keterangannya statusnya apa gitu ya. Nah, kita baik lagi. Jadi kayak gini ntar ngisinya. Ini pengaruh banget nih tanggal berakhirnya. Jadi kalau teman-teman setupnya sangat harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, bisa jadi nanti dia nggak muncul gitu ya. Untuk masternya. Terus kita juga bisa ngisi jalur pendaftaran ya. Yang teman-teman bisa bisa nambahin, bisa bisa ngedit ya. Jalur pendaftarannya mau pakai mana aja. Ini jalur pendaftaran tuh yang di sini. Jalur pendaftaran. Nah ini jalur pendaftarannya apa? Jadi bisa ditambah ya. Bisa ntar tinggal masukin ke programnya jenis program, statusnya apa, keterangannya apa. Terus bisa juga jenis pendaftaran ya teman-teman. Nanti bisa di ini. Oh, jenis pendaftaran ini sifatnya baku ya, cuma siswa baru dan siswa pindahan. Sekolah, ya, nanti tinggal diisi ya. Ini bisa aktif non aktif. Jurusan. Nah ini kalau nanti teman-teman apa namanya jadi gini. Ini kan jurusannya berhubungan sama biaya ya, gitu. Makanya saya bilang tadi bisa nggak sih Mas jurusannya diomatinnya karena saya nggak pakai. Nah ini masalahnya karena apa namanya jurusan ini menentukan biayanya saat ini. Nah nanti kita coba pikirin gimana biayanya ini tetap muncul ya, apa namanya, tapi di sini nggak ada jurusannya gitu. Makanya saya bilang saat ini belum bisa karena masih dipikir dulu relasi datanya ya. Tapi nanti pastinya bisa karena kan di kayak SD, SMP, SMA nggak ada ini ya apa namanya nggak ada
jurusan, gitu ya. Jadi langsung SMP aja ngisi. Dis biaya. Nah, ini buat ini teman-teman ya, dis biayanya. Jadi kalau kita mau nambah yang di sini nih. Nah, ini. Jadi kita mau ngisi apa, sekolahnya apa, jurusannya apa. Ya. Nah, ini masih based on jurusan. Makanya ini masih saling terkait datanya itu. Masih based on jurusan. Nanti kita akan coba melepaskan jurusan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ini, nah biaya rincian, terus nanti berada di mana ya, statusnya apa gitu ya. Master. Terus sumber referensi ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya, pas daftar nanti bisa masukin beberapa referensinya mana aja. Oke. Lalu setelah daftar tadi, saya bilang di sini ada verifikasi. Jadi kayak ada nomor daftar, jenisnya, kita bisa filter juga nih gelombang berapa gitu ya. Ini klik filter. Terus daftarnya kapan ya? Ini hari ini tadi ya. Belum diisi jenisnya. Terus programnya apa, gelombangnya berapa, pilihan ini bisa di itu ya nanti ya. Bisa diekspor gitu ya datanya. Gitu. Ini bisa diekspor datanya. Nah, nanti teman-teman, ini kan kalau upload berkas nanti keluar ya. Bisa dibaca, bukti berkasnya bisa dibaca. Nanti kalau kalau misalnya ini oke nih ya, contoh nih ya. Ini si tadi namanya siapa tadi? Oh, namanya Soso. Soso nih oke, kita terima ya. Ya saat Aprin nanti Aprin terima dia. Kita verifikasi data. Nah, sudah nggak ada kan? Namanya dia sudah nggak ada kan, sudah hilang kan. Nah, dia adanya di mana? Dia adanya di accept apa di accept test. Tuh. Nah, ini keluar masuk sini. Nah, nanti ini kan belum punya nomor ujian, masih kosong ya. Nah, teman-teman nanti tinggal generate dari sini adminnya, generate nomor ujian. Nah, jadi dia punya nomor ujian. Nah, jadi ini yang dipakai kita acuan buat si user testing ya, buat ujian. Nah, misalnya let's say dia lagi ujian nih. Ini nanti dia bisa cetak ya, bisa cetak kartu ya. Bisa cetak kartu, bisa dari admin, bisa tadi dari halaman membership siswa gitu ya. Kalau mau cetak kartu bisa tinggal klik cetak kartu ya, keluar datanya. Jurusan dipilih apa, kata perusahaan namanya apa. Nah, ntar nih buat dia ujian nih. Mau cetak formulir juga bisa ya. Mau kita mau tahu datanya bisa. Nah, ini lagi ujian. Terus ini kan sudah di generate. Nah, ini berkas ya akan keluar ya. Nomor ujian ini berubah dari generate ini nanti kan kalau mau ganti juga bisa gitu ya. Kartu cetak. Nah, jadi dia nanti kan belum tes nih. Nah, teman-teman nanti klik aja kalau dia sudah oke, ada dua pilihan, mau luluskan atau gagalkan ya. Nah, ini karena kalau nanti ini buat SMK ya bisa pakai ini. Lulusan pilihan kedua. Kan jadi ntar ada beberapa pilihan ya. Tapi kalau misalnya dia buat SD, SMP, SMA, ya tinggal luluskan. Jadi nanti ketika saya klik ini, ya, saya klik luluskan. Ya, jadi otomatis dia udah nggak ada lagi data di sini nih. Karena sudah diluluskan. Nah, dia adanya di mana? Datanya di sini. Calon siswa, dia sudah menjadi siswa gitu ya. Nah, di sini udah masuk ya, artinya dia sudah menjadi siswa. Nah, tapi di sini pun misalnya ada kesalahan ya. Teman-teman bisa ini kok bisa gagalkan ya. Jadi udah dia nggak masuk lagi. Kalau ini mau lihat data profilnya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi
si PPDB itu sesimpel itu, nggak ribet, cuman ada stepnya aja, ada kayak orang daftar, verifikasi, ngisi form dulu. Ya namanya administrasi kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang instan ya, pasti ada beberapa step. Dia udah bayar apa belum gitu kan, dicek dulu. Kalau udah nanti masuk ke accept test, nanti dia ujian gitu ya. Kalau dia diluluskan, masuk ke calon siswa. Gitu. Nah nanti ini bisa diekspor ke Excel. Jadi teman-teman kalau butuh datanya nggak perlu yang satu-satu, tapi bisa diekspor. Nah nanti tinggal gelombang aja filter. Gitu. Nah untuk core si PPDB seperti itu. Nah di sini juga ada menu tambahan ya, ujian saringan masuk, nanti ruangan. Ini bisa nanti dibuat ditambah ya. Terus jenis ininya jenis USM-nya nanti kayak tadi wawancara, CBT atau apa gitu ya. Terus jadwal USM-nya nanti tinggal, nah dari sini nanti korelasi datanya. Gelombang berapa, ruangannya di mana, jenis ujiannya apa, tanggal ujiannya kapan, jamnya yang selesai kapan. Jadi itu buat apa namanya daftar di siswa tadi kan ada kapan dia ujiannya. Nah ini buat input data berita ya, atau berita ya, teman bisa kayak gini inputnya, masukin judul berita, kategori. Nah sebenarnya ini saya bilang sebenarnya udah ada semua di apa namanya tutorial. Sebenarnya kita di sini cuma ngebahas how to-nya aja ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya berhubungan dengan teknis yang di sini bisa kita mungkin lebih ngebahas ke apa namanya tanya jawab. Terus data pengguna ya. Ini kalau ini khusus buat admin aja sih. Tuh, karena emang levelnya buat admin. Kalau siswa ya daftar lewat form siswa. Gitu. Terus ada laporan keuangan kalau teman-teman mau lihat registrasi verifikasinya berapa, biayanya berapa. Ya, nanti aduh ini ada yang remote lagi. Siapa nih? Nah, jadi apa namanya elektro gitu ya. Nanti biar registrasinya berapa, totalnya berapa gitu ya. Verifikasi ya. Gitu. Ini ada registrasi 2 nih. Kalau misalnya 0, artinya dia belum melakukan pembayaran. Tuh. Laporan keuangan. Jadi terus teman-teman juga bisa juga melakukan backup dari sini ya. Jadi kalau mau backup ya, backup DB gitu ya, buat jaga-jaga, atau mau ekspor data ya dari 2001 bisa diekspor peserta tahunannya gitu. Atau mau ekspor pendaftar juga bisa gitu. Oh ini mau ngecek aktivitas ya. Nah terus ini juga lisensi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau riset contoh salah domain gitu ya, teman-teman bisa riset lisensi sendiri. Nanti tinggal masukin emailnya, password sama riset lisensi. Nah kira-kira gitu aja teman-teman pembahasan PDB-nya. Ya tadi kita jelasin dari awal sampai akhirnya. Nah mungkin kita nanti akan lebih banyak tanya jawab ya. Oke, saya kembalikan sama Aroma ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Yohanes. Wah, di bedah yang tadi yang mulai dari apa dashboard untuk siswa sampai ke admin sampai setting SNTP, WA semuanya disampaikan tadi sama Mas Yohanes untuk fitur di PPDB-nya. Oke, mungkin teman-teman jika ingin menanyakan terkait setting PPDB ataupun fitur-fitur di dalamnya cara kerjanya gimana, monggo kami persilakan biar nggak bingung nanti, biar segera bisa aktif website sekolah dengan sistem PPDB-nya. Monggo silakan bisa lewat chat atau bisa langsung lewat Zoom-nya. Nah, monggo kemarin yang banyak menanyakan terkait PPDB, sekilas saya lihat di grup support kemarin kan banyak tuh yang tanya-tanya soal PPDB dan PMB. Nah, silakan mumpung bisa langsung
ngobrol dengan Mas Yohanes selaku vendornya, bisa disampaikan permasalahannya apa, terus kesulitannya di mana, monggo. Ini saran dari Mas Chandri ini untuk perkalian dibuat jangan terlalu susah gitu. Bisa sih itu kan. Gimana Mas Yohanes? Kalau perkalian memang ini ya. Cuma nanti kita pakai cari. Cuman sebenarnya ini paling efisien sih menurut saya karena ya tanpa dibungkiri lah kalau orang-orang tahu ya sistem sekolah tuh sering banget diisengin gitu loh, dipasang bot segala macam gitu ya. Kasihan sih. Cuma kalau misalnya bisa juga pakai Google bisa juga. Cuma nanti kita pertimbangkan gitu ya. Bisa nggak di switch ke Google apa namanya Google Captcha ya? Kalau misalnya dirasa apa namanya token buat daftarnya agak susah pakai perkalian gitu. Karena emang biar tujuannya biar biar safe sih. Makanya kalau orang ngali-ngali berapa ya kalau misalnya pakai orang iseng pakai bot gitu ya daftar, dia kan bisa jalan terus. Tapi kalau pakai kali yang nggak mungkin buatnya ngitung dulu kan dia harus. Ya nanti mungkin bisa di itu aja Mas ya, waktu daftar di minimize dulu terus pakai kalkulator gitu mungkin kalinya. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberikan saran atau bertanya, silakan, monggo. Mumpung ngobrol langsung nih sama vendornya, biasanya kan cuman lewat grup subchat aja, lewat chat doang. Sekarang bisa ngobrol langsung. Apa yang kiranya dirasa sulit untuk diaplikasikan waktu membuat sistem di PPDB-nya, entah itu SMTP-nya atau apanya atau konfigurasi lainnya. Itu dari Mas Aditya ada saran lagi mungkin pakai tambah atau kurang Mas untuk login atau daftarnya. Ya mungkin ntar bisa kita pertimbangkan yang apa best practice-nya. Karena kalau kurang tambah kan misalnya contoh 100 tambah 115 kan masih bisa kebaca ya. Kayak kurang juga masih bisa. Nah, kalau kali-kalian ini kan yang agak menguras otak kayak gini makanya lebih ini. Cuma ntar coba kita apa namanya pertimbangkan buat sistem security di pendaftaran gitu. Kalau CAPTCHA gimana Mas Yohanes? Bisa captcha bisa. Cuman kalau captcha itu kan agak ini kan gini konsepnya kita nggak mau bikin user ribet. Kalau captcha itu harus kan pakai Google ya. Pakai Google itu ribet ngaturnya. Mas harus daftar dulu ke Google Captcha, setting itu segala macam. Jadi banyak stepnya. Makanya saya kemarin saya bypass pakai perkalian supaya apa namanya mas-masnya di sini atau bapak-bapak yang di sini jadi nggak perlu lagi tuh yang misalnya ada yang gaptek gitu jadi harus ribet gitu ya di Google Captcha makanya kita bikin perkalian tapi kalau misalnya memang mau request pakai Captcha ya nggak masalah nanti tinggal kita switch aja gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Izin Mas. Monggo Mas Adit, silakan. Ya. Kalau misalnya kan ada juga nih seperti saat klik login itu kan kalau kita klik kan menyatakan bahwasanya kita tidak robot gitu ya. Centang checklist itu ya. Ya. Itu mungkin agak susah tuh gimana ya Mas? Yang mana nih Mas? Login apa? Yang untuk login tadi. Kalau untuk menu login tadi kan ada kalau sekarang kan perkalian. Kalau misalnya saya pernah juga nih coba login di tempat lain kadang ada hanya klik centangnya saja menyatakan bahwasannya dia tuh tidak robot gitu kan. Karena kan pastinya untuk pendaftaran siswa ini kan kemungkinan besar kan banyak diproses oleh orang tuanya juga kan Mas. Orang tua calon ininya peserta didiknya gitu. Ya itu kalau itu pakai ini ya, pakai Google Captcha ya. Bisa sih kalau dia. Cuma kalau Google Captcha itu tetap kalau misalnya apa namanya
dianggap kita terlalu banyak memakai nggak dibaca nggak bukan seperti manusia, dia pasti ada verifikasi klik gambar kan gitu. Kalau gambar susah Mas. Iya, cuma nanti kita pakai cara yang paling efisien deh. Iya. Oke, itu aja paling Mas. Sistemnya udah mantep nih. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman yang lain, saya Mas Adit, atau mungkin Mas Adit mau menanyakan sesuatu kembali, monggo, feel free, masih ada waktu. Kalau ini Mas, ada nggak sedikit mungkin portofolio atau contoh yang udah pernah pakai ini, mungkin dari tim Starfield-nya kan? Jadi kan ada juga sebagai bahan referensi pada saat kita ini kan juga nih demokan ke sekolah nih, walaupun ada versi demo kita kan, mana tahu mereka mau melihat versi production-nya yang sudah pernah pakai ini nih untuk referensinya gitu Mas. Kalau produk PPDB kita kita ada paket ini, jadi kayaknya takutnya kalau misalnya kita kasih lihat yang punya kita beda gitu. Nah, paling kalau nggak nanti ditanya di grup aja ya, teman-teman yang udah bikin PPDB boleh nggak di-share gitu. Jadi maksudnya sesama pengguna Learning Star School gitu, PPDB-nya di-share link websitenya gitu ya. Nggak usah misalnya nggak keberatan websitenya ya nggak apa, website sekolah mana aja yang udah gunakan gitu kan. Jadi ya, setuju, lebih Mas. enak lagi karena yang pakai juga sesama pengguna gitu. Karena kalau punya kita takutnya ini ya beda konsep, karena kalau yang kita siapin buat Learning Star School emang berbeda sih sama yang versi kita gitu. Oh gitu. Jika seandainya nih Mas ada pihak sekolah nih yang udah order istilahnya ya, udah order. Jika seandainya ada sedikit custom dari beberapa menu gimana Mas? Bisa aja sih kalau custom beberapa menu kan otomatis jatuhnya kan jadi customize ya. Jadi ntar kita bisa diskusikan. Jadi maksudnya sekolahnya gimana gitu kan, nanti kita lihat sampai di mana gitu kan, nanti ya otomatis ya ada add-on, ada yang di custom ya, otomatis kan juga nanti otomatis kan ada sharing profit dengan Mas ya, atau siapa yang misalnya kayak gitu bisa diobrolin sih kalau itu. Oke, siap. Oke, terus sedikit Mas, agak sedikit out of the topic boleh ya dikit ya Mas? Boleh. Jika seandainya nih kita mau kerjasama dengan tim Starfield untuk create sistem yang lain gimana Mas? Apakah boleh? Mungkin nanti bisa ngobrol sama Mas Aroman, ntar tinggal diskusi sih Oke, siap. Karena agak sedikit banyak juga nih banyak keperluan untuk itu Mas. Siap. Jadi kayaknya udah biasa kerjasama dengan Starfield kan bisa lebih continue juga nih. Boleh Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas. Oke, mungkin teman-teman yang lain, monggo. Coba Mas Pak Jandri nih dari tadi kan udah ini nih. Udah nimbrung dari awal ya. Nggak ada yang tanyain lagi nih. Ya, Mas, kemarin sih saya sempat ngisi itu yang untuk form lanjutan. Kayaknya nggak ada tombol untuk mengakhiri isi form tuh Mas, adanya cuma tombol lanjut aja. Bisa nggak coba kita coba praktekin untuk isi form lanjutan? Oh, sebentar ya. Oke, form lanjutan.
Oke, form lanjutan. Nah, kita ke sini ya. Form utama itu. Nanti diisi ya. Nah, ini kalau dia Ya. Ada suara sebentar. Apa? Ini hasil, Mas. Nah, jadi kalau misalnya emang kalau di sini memang harus diisi semua ya. Jadi kalau misalnya nanti tadi kalau dia udah lihat ya Mas Janti ya. Kalau udah diisi semua, nanti terakhir dia ada nih simpan. Oh gitu ya. Ini Iya. Mas, itu kok penghasilan ibu kok biasanya kan orang penghasilan ayah. Ini malah penghasilan ibu yang kita minta untuk diisi ya. Ya kan bisa di ini sih. Nanti bisa di on off-in ya. Jadi untuk apa step by stepnya supaya dia ngisi semua kalau di sini. Ntar tinggal mungkin nanti kita apa namanya minimalkan biar bisa dia switch off mana yang form yang nggak butuh dan butuh gitu. Iya iya. Oh iya iya. Kemarin saya nggak ketemu sampai simpan itunya. Ya, soalnya mungkin beberapa data ada yang belum keisi gitu ya. Oh ya, oke oke. Oke. Kalau misalnya gini Mas, ini kan waktu saat isi program sekolah itu ada pilihan untuk isi lebih dari satu sekolah ya, bisa ya itu ya. Bisa nggak isi misalnya dia sekolahnya itu SD, SMP, Citra Kasih misalnya gitu. Nah itu bisa nggak dibuat dalam satu sistem kita ini? Oh, kalau Jadi ini kalau kita konsepnya gini Mas, apa konsepnya per jenjang. Jadi bukan kayak yayasan ya. Kalau yayasan kan bisa multi jenjang kan, misalnya yayasan ABC gitu. Dia punya SD, punya TK gitu. Terus karena gini, kalau ini kan kalau formnya kan pasti beda-beda sih, takutnya saya beda-beda gitu. Apa namanya kalau ketika memilih. Jadi kalau sekarang sih fokus kita per jenjang sih Mas. Gitu. Belum bisa per multi yayasan belum bisa. Ya nggak bisa ya, berarti tetap dia misalnya kalau SD aja, terus kalau mungkin SMP dia bikin ini lagi ya, itu baru lagi. Iya. Apa sih baru lagi? Karena kan juga manajemennya kan beda. Ya ya, kepala sekolahnya beda. Beda, keuangan juga beda. Gitu. Oke. Ini teman-teman yang lain mau menanyakan atau sekedar ingin sharing pengalamannya waktu menggunakan sistem PPDB? Monggo. Mungkin karena partisipannya dikit ini mungkin Mas ya. Jadi kurang menggebu antusiasnya kayak kemarin. Kemarin sampai kita berikan pertanyaan terakhir. Saking banyaknya yang bertanya. BTW teman-teman udah pada install PPDB-nya dan terus udah mulai buat sistemnya atau
masih belum nih, masih pakai template-nya doang nih. Kalau udah coba install, pasti kan menemukan something yang kiranya belum begitu dikuasai atau yang istilahnya itu masih bikin penasaran nih gimana sih cara bikinnya, kok masih bingung. Nah, monggo kalau masih. Sama ini mungkin Mas, kalau yang saya kan nggak tahu nih kalau mail marketing itu seperti apa ya. Selama ini kan saya pakai email yang dari domain tuh. Oh, pakai email hosting. Iya, pakai email hosting. Ya. Nah, kalau pakai marketing itu bisa nggak kasih tahu seperti apa kira-kira apa keuntungan apa kerugiannya? Oke. Jadi kalau marketing itu dia sebenarnya, saya sambil ini deh, saya share ya sebentar ya. Marketing. Nah, jadi marketing ini kayak apa namanya, ini bukan manajemen email ya, bukan kayak Gmail gitu, enggak. Dia tuh kayak ini apa namanya, sebagai sender lah. Contoh kayak Star Sender gitu ya. Jadi tugas dia hanya mengirimkan pesan, bisa broadcast, bisa integrasi lewat si aplikasi, contoh kayak WordPress gitu, supaya emailnya apa? Emailnya delivery-nya bagus. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau pakai hosting itu kan, contoh nih Mas, contoh berhosting di Niaga Hoster atau di rumah web, itu kan dia ada namanya share hosting. Nah, share hosting itu satu server itu dipakai rame-rame, otomatis misal contoh ada user di situ ada 1.000. Artinya dengan IP yang sama mereka gunakan email juga buat email gitu. Artinya kan di mata Google itu nggak bagus. Karena apa? Karena si IP-nya sudah dipakai banyak orang. Jadi dia melihatnya Google nggak bagus itu. Tapi kalau pakai marketing, dia punya IP banyak gitu ya. Punya IP. Jadi ketika nanti Mas kirim, dia selalu men-switch beberapa IP. Jadi sehingga kalau kita ngirim email ya, otomatis dia delivery-nya bagus gitu ya. Bisa sampai, ya saya nggak jamin 100% ya, tapi delivery-nya bagus, bisa sampai 90% lah ya. Dia nggak kayak email. Kalau email kan email hosting. Kalau email hosting dia bisa sampai ini apa namanya, masuk spam gitu, karena juga satu masalah ini juga ya, masalah sih yang saya bilang tadi, masalah IP-nya gitu ya. Nah, terus kenapa saya rekomendasikan pakai marketing? Karena pertama adalah dia vendor di Indonesia gitu ya. Artinya gampang dikontak. Kalau di luar negeri kan kayak contoh kayak ini Sendblue atau Sendgrid atau apa, dari segi bahasa kita jauh. Sedangkan kalau user Indonesia kan maunya cepat gitu kan. Tapi kalau bahasa susah. Apalagi kalau kita biasanya mau kontak langsung. Nah, kalau kayak mereka gini nggak bisa. Mereka harus pakai tiket gitu ya. Nggak ada grup supportnya segala macam. Jadi mereka semua emang direct di tiket semua. Nah, tapi kalau di marketing dia ada grup supportnya. Terus gampang dikontak dan bisa dihubungin gitu loh ya. Dia misalnya pun lama ya, saya nggak jamin selalu fast respon ya, kita juga nggak selalu fast respon, tapi setidaknya mereka apa namanya, selalu merespon setiap komplain atau masalah gitu. Kedua adalah kalau di sini modelnya berdasarkan ini ya, berdasarkan kontak yang kita simpan. Tapi memang dia sebenarnya ada delivery-nya maksimal misalnya sehari berapa sen gitu ya. Nah, cuman dia ada penguncian apa? Data kontak gitu ya. Contoh kayak saya, sebentar saya share lagi. Data kontak di marketing ini dia berdasarkan ini apa namanya, kredit, bukan berdasarkan kontak. Kalau misalnya kita mau upload misalnya ya, contoh kan kalau si PPDB emang buatnya buat sending doang ya, sebenarnya nggak perlu buat broadcast ya. Tapi ada kalanya kita mau broadcast user-user kita atau sekolah itu mau broadcast, mau informasi, bisa pemberitahuan, nah bisa pakai email kan. Nah, itu ada pembatasan. Pembatasannya di
jumlah kontak pricingnya, dia ada pricing masing-masing gitu. Nih kalau apa namanya dia ada pembatasan kontaknya berapa, ada minim maksimal lah. Kalau di marketing dia enggak. Jadi kita bayar 200.000, artinya kita punya jatah 200.000 kredit. Jadi kita bisa ngirim email 200.000 email ya. Di sini juga bisa 500.000 email, dan tidak ada unlimited kontak, unlimited domain ya. Jadi saat pendaftaran juga kita bisa namanya white label ya, white label sender ya. Kalau di tempat lain, di vendor lain mungkin di luar sana ya, mungkin ada pembatasan. Nah, jadi yang lebih concernnya lagi adalah dia sebagai SMTP relay. Nah, jadi bukan kayak Gmail ya, dia nggak bisa terima ini, nggak bisa terima. Contoh kayak misalnya kayak Gmail kan, dia bisa terima keluar dan masuk. Kalau di marketing enggak gitu. Tetap nanti kita pakai domain, jadi domainnya bagus, bisa kayak email, cuman masalah delivery-nya seperti itu sih, Mas. Oh, jadi kita nggak bisa terima email balik dari orang yang kita broadcast ya? Ya, nggak bisa. Jadi itu masuknya nanti di email kita. Contoh kita punya langganan di hosting juga. Karena kan kalau marketing itu kan ada sender white label. Sender white label itu gunanya jadi tetap pakai domain yang di hosting itu. Nah, cuma kita daftarkan. Tapi nanti ketika kita dapat inbox, nah kita buka di email hosting itu gitu. Jadi sebenarnya saling berhubungan. Cuman di bypass saat pengiriman gitu supaya delivery-nya lebih bagus gitu sih. Tetap nanti ID-nya itu ID pengirimnya itu adalah email kita ya, email hosting kita ya. Ya. Oke. Makasih Mas, makasih. Ya. Lebih enak lagi kayak untuk kalau punya layanan email marketing sendiri itu selain bisa untuk follow up dan notif, juga bisa untuk upsell-nya ya Mas ya. Ya benar-benar. Ini ada saran Mas dari Mas Aditya. Jadi kalau bisa mungkin ada tambahan tutorial integrasi dengan marketing dan Star Sender. Boleh, nanti kita bikin tutorialnya. Bisa nanti. Emang itu yang masih ada pasangan ya Mas ya, marketing sama Star Sender. Udah cinta mati itu. Ya mungkin teman-teman lagi ada yang mau di-sharingkan dan ditanyakan, monggo. Mumpung masih ada 30 menit lagi sebelum kita akhiri ya. Tapi kalau memang udah mentok, nggak ada yang mau didiskusikan ya nggak apa-apa, kita akhiri lebih awal. Izin Mas, ada satu pertanyaan. Monggo Mas Adit. Terkait dengan PPDB ataupun PMB ini, apakah udah ini Mas, udah bisa terintegrasi dengan payment gateway? Nah, tadi yang saya bilang di pas lagi presentasi tadi. Oh maaf, tadi telat masuk Mas. Jadi payment gateway itu sekarang saat ini belum. Ya. Tapi kita memang sudah ada ke sana. Jadi nanti ada tambahan fitur lagi payment gateway pakai TriPay ya, karena kalau di luar TriPay pertama susah verifikasinya, butuh banyak A sampai Z gitu kan, otomatis kita sebagai pembawa jasa malah istilah gini, kita bikin website 1,5 juta gitu, karena payment gateway yang ngurus misal ke Mitrans, kita harus bolak-balik. Jadi wasting time banget gitu. Kalau pakai TriPay, dia pengalaman kami kan pakai TriPay ya, cepat gitu ya, sehari pun kelar gitu. Jadi ntar kita integrasinya pakai TriPay, tapi bisa manual juga kalau misalnya nanti sekolahnya mau 2 sistem, cuman ya resikonya ya telat-telat ini kan, karena kalau saya bilang tadi pas presentasi misalnya dia lagi pendaftaran online gitu ya, ada 200-300, kalau siswa orang tuanya bayar konfirmasi itu kayaknya nggak kepegang sih sama admin. Iya benar. Nah, jadi butuh payment gateway. Ntar kita pakai TriPay. Terus ntar kita juga ada ini sistem follow up. Iya. Jadi kalau misalnya Mas pernah pakai WooCommerce yang pernah kita bikin ya, ada pluginnya. Jadi sistemnya follow up sebelum membayar. Jadi ntar ada sampai 7 hari gitu. Jadi ntar satu kali misalnya orang ini udah daftar, misalnya hari ini belum bayar, nanti besoknya dia akan terkirim notifikasi follow up. Nanti bisa di custom message-nya selama 7 kali atau 7 hari ya. Nah, setelah
7 hari ya udah, berarti nanti gimana statusnya, mau dia cancel atau hapus gitu. Gitu paling Mas. Oke, makasih Mas. Terus ini Mas, saya juga sangat menantikan update kalau bisa ada payment gateway. Jadi kan kita kan bisa jadi ada beberapa pilihan paket kepada sekolah nih. Paket yang istilahnya tanpa payment gateway, dengan gateway, dengan ini juga kan, dengan lengkap dengan semuanya gitu. Yeah. Baik dengan marketing ataupun dengan notifikasi WA atau gimana gitu ya. Jadi terkait dengan payment gateway 3Pay, kebetulan saya sudah aktif juga nih, karena sebelumnya juga pakai lending Star Donasi juga ya. Jadi memang prosesnya sangat cepat nih, dan juga proses CS-nya luar biasa juga nih. Malah diberikan ini kan, ditawarkan untuk bisa masuk grup supportnya gitu kan. Iya benar. Memang sangat rekomendasi lah saya Mas untuk 3Pay. Iya. Oke, paling itu Mas. Terima kasih Mas untuk update-nya. Ya nanti paling kita ini dulu ya. Kita nggak bisa janjikan cepat ya, karena kan namanya sistem harus di pelan-pelan sih maksudnya. Tapi kita memang akadnya ya kita sesuaikan gitu. Maksudnya kita akan bikin gitu. Cuman ya waktunya ya mungkin nggak bisa secepat The Flash. Digodok dulu ya Mas ya. Iya. Untuk Mota apakah diintegrasikan juga atau enggak Mas? Mota ya. Terkait dengan biaya admin. Jujur nih ya, saya dengan mutasi online itu kurang serak. Kenapa? Karena sistemnya ini mereka ini pakai jalur belakang. Saya kan juga bikin ya Star Mutasi. Itu kenapa sampai saat ini saya nggak mau launchingin karena banyak masalah. Kenapa? Contoh misalnya kalau perbankan itu kan selalu up to date security-nya. Misalnya BCA. Oke, BCA hari ini normal, tapi nanti beberapa minggu kemudian bisa jadi kan Mandirinya yang bermasalah atau BRI-nya. Sedangkan transaksi harus jalan terus. Kalau saya nggak recommended sih kalau pakai mutasi online gitu. Karena developnya tidak resmi, karena mereka pakai jalur belakang gitu. Jadi kalau saran saya sih kalau buat ini malah justru pakai 3Pay gitu, karena lebih lebih resmi gitu. Jadi transaksi juga ini kalau pakai kayak mutasi online gitu, takutnya nanti kita sebagai pembawa jasa jadi masalah sih gitu. Jadi kalau misalnya memang mau dipaksain ya nggak apa-apa, tapi nanti konsekuensinya adalah kita harus menjelaskan kepada si kepala sekolahnya kan, bahwa nanti akan ada waktu di mana transaksinya nggak real time gitu, karena menunggu update dari pihak banknya. Gitu. Oke Mas, makasih Mas informasinya. Ya. Jadi cukup, intinya di 3Pay udah cukup menjawab lah semuanya Mas. Ya kalau saran saya sih gitu, pakai 3Pay. Oke. Payment gateway. Permutasi nggak dikenalin juga Mas. Oke, ini gimana nih? Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari teman-teman? Mungkin udah jago-jago ini. Udah jago-jago antara udah jago-jago atau malu-malu nih Mas. Masta-masta semua kayaknya. Yang itu ya, yang aktif tanya kayak Mas siapa itu Masun sama Mas Saukia itu kayaknya nggak masuk ya. Itu mah Masun sama Saukia itu satu itu orangnya. Oh, jadi satu. Cloningan akun aja. Kirain. Nanti kalau di grup kan itu Saukia itu yang banyak tanya kayaknya yang tadi. Mungkin dia malu bertanya pakai akun anaknya. Kalau ini kalau PMB sama PPDB garis besarnya apa bedanya ya di sistem kita? Gini, kalau PMB sebenarnya sama ya. Emang sebenarnya kalau kita sebenarnya dari PMB dulu, terus kita larikan ke SMK, ya kan. Nah,
Makanya kalau misalnya PPDB ya berarti tinggal dihilangin jurusannya aja sih. Kalau sebenarnya kalau PMB sih sama sih alurnya. Dia cuma beda di jurusan gitu sih. Itu aja. Karena jika memang sudah tidak ada lagi yang mau dibahas atau mau ditanyakan, mungkin baiknya kita akhiri saja untuk Zoom meeting malam ini. Go. Gimana Mas Yohanes? Mungkin ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman dari pengguna website Pending Star School dan juga PPDB-nya. Ya, paling ya kita udahin aja. Kalau nggak ada lagi nanya kan? Ya. So, mungkin kita akhiri aja untuk Zoom webinar malam ini terkait dengan sistem PPDB. Untuk recordingnya nanti akan kita kirimkan ke grup. Dan jika dirasa ada pertanyaan susulan, nanti mungkin bisa disampaikan saja di grup Telegramnya ya. Nanti insya Allah akan langsung dibalas atau direspon secara khusus dengan Mas Yohanes. Oh ya, tambahan nih. Kan malam kalau nggak salah saya share ya, mungkin belum ada yang tahu informasinya ya, sebentar. Jadi mungkin sorry agak lama juga ya update-nya karena kita siapin dulu. Jadi kemarin kita udah kasih ini ya JSON pembuatan jasa website di grup ya, teman-teman kayak yang ini join di grup ya. Seharusnya sih yang ikut Zoom ini udah tahu di grup ya. JSON-nya sudah kita kirim juga di sana. Terus ada proposalnya juga, nanti tinggal dimodifikasi sesuai kebutuhan. Terus kita juga sediakan SPK ya, atau MOU ya, supaya nanti kalau teman-teman yang butuh itu juga bisa. Sama terakhir kita kasih juga file form serah terima gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang karena mungkin kayak negeri gitu ya, butuh beberapa data itu, jadi mereka harus ada serah terima supaya apa namanya? Secara lisan ya, maksudnya jelas bahwa proyeknya sudah selesai itu. Mantap bener ya, dari fasilitasi lengkap ya ini ya. Jadi teman-teman tinggal langsung gas. Kalau bingung nggak langsung dibantu sama Mas Yohanes di grup. Aku tanya dong Mas Romo nih satu lagi nih. Monggo ya, Mas. Mengenai ini apa penetapan harga kira-kira berapa pantasnya ya atau pasarannya berapa ya supaya saya nggak tahu apa ketinggian apa kemurahan atau bagaimana, bisa cerita nggak? Jujur ya, kalau saya kan kasih contoh itu di website itu ya, itu saya pasang tarif gede tinggi sampai ini kalau ngomongin jasa ya, jasa website ya, saya itu deal sama sekolah sampai 5 juta 5 juta, tapi dia minta diskon, ya saya bikin 4 juta lah. Itu pun ini ya, karena yang kita jual adalah after sales-nya. Cuman buat teman-teman yang masih pemula, ya kayaknya harga 1,5 juta ya, atau 7,5 sampai 1,5 juta tuh udah bagus. Cuman ya tinggal ditentukan sebisa mungkin. Kalau bisa nih, jangan cari hosting yang murahan, maksudnya yang harga 100.000, 200.000 setahun gitu ya. Karena effortnya ini sekolah gitu. Banyak diakses segala macam, nggak mungkin. Jadi kita kalau bisa kasih service misalnya 750 sampai 1,5 juta apa namanya pakai hosting yang belum termasuk hosting, itu jasanya aja gitu. Kalau bisa, tapi kalau mau dipaketin ya nggak masalah gitu. Sebenarnya menurut saya bukan masalah harga murahnya ya, sekolah mah sebenarnya kan karena service kita kan gitu kan. Buat apa kalau kita misalnya ngasih harga murah tapi di pertengahan kita nggak bisa bertanggung jawab ya kan servisnya. Misalnya contoh kalau sekarang sering tuh domainnya pakai karena yang murah nggak apa udah mati atau diambil sama pihak lain, terus hosting juga karena mau yang hemat yang sering bermasalah karena pakai yang harga hosting murah gitu ya kan. Itu sih paling. Tapi kalau misalnya itu masalah website ya, kalau website itu. Nah kalau saran saya kalau ada PPDB-nya beda harga lagi sih. Jadi nggak itu yang saya share itu proposal itu saya nggak sama PPDB, cuman apa company profile si website sekolahnya aja. Jadi kalau tapi bebas sebenarnya saya nggak apa namanya, cuma kita ada harga minimal ya di
di mana di membership udah saya jelasin gitu ya, minimal berapa. Nah, bisa Anda tentukan sendiri aja. Kalau misalnya kalau mau jadi satu ya nggak masalah juga gitu. Artinya kan nanti resiko berarti ditanggung kita ya kalau misalnya. Karena kan kadang-kadang ya merasa saya pernah jujur pas awal mula freelance, saya tawarin website murah banget ya harga 500 bertiga setengah. Yang jadi effort apa? Kita kan harus setelah website itu nggak bisa kayak jualan produk digital gini kayak template gitu nggak bisa. Kita harus ada after sales-nya. Nah, ketika udah berjalan sebulan lebih, terus orang sana minta nambah ini, maksudnya minta nambah konten ya. Kita kan nggak mungkin kasih free ya. Akhirnya debat, jadinya ini nggak bagus gitu. Jadi kalau service sih memang harusnya kita harus pikirin jangka panjangnya sih. Gitu. Kalau untuk service ya, untuk website. Nah, lalu kalau misalnya cuman nginstalin buat orang, misalnya, saya punya sekolah nih, mau nginstalin template-nya aja, ada, kita udah tentukan harganya. Atau saya mau nginstal ini dong, gue punya lisensi misalnya 10 nih, nggak kepake lah gitu. Mau dijual juga boleh gitu. Kita udah apa? Sudah kasih minimal harganya sih. Tapi sih saran saya ini untuk menjaga ekosistem ya, jangan pernah dijual di marketplace. Karena apa? Karena kalau udah masuk sana harganya jadi turun. Jadi kesannya kita gini, dilihat sekolah misalnya, contoh nih apa namanya, kita jualan ke sekolah harga dengan segitu. Nah, kan kadang-kadang sekolah itu juga suka kritis loh. Ada beberapa orang yang kritis, dia suka nyari-nyari di marketplace. Kalau misalnya mirip-mirip, kok harga di sini murah ya gitu. 25.000 udah dapat plugin Mas. Nah, takutnya gitu kan kalau jual di marketplace. Nah, saran saya sih gitu. Paling gitu ya Mas Janri gitu. Ya, sama ini Mas, kalau misalnya kalau kita buatkan nih website nih, terus kita sediakan hosting sama domainnya, itu bagusnya ya kita serahkan semua dengan si panelnya kan, berarti. Nah, tergantung, kalau saya tergantung kontrak ya. Karena kalau saya kalau saya biasanya orang gini, oke, bikin jasa website gitu ya. Terus ini sama cPanel-nya, saya biasanya ada, kalau saya pribadi ya, ada lepas apa namanya, seluruh pengeditan semuanya. Jadi kan kalau kita udah nggak nerima itu, artinya kita nggak bisa ini, maksudnya nggak bisa upselling Mengikat ya. Ya, itu biasanya saya beda harga sih. Misalnya contoh 1,5 juta, oh kalau mau sama cPanel megang berarti ya contoh misalnya kita naikin 1 juta gitu. Kalau saya sih biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mas mau paket ya nggak masalah. Misalnya sekali. Ya. Berarti Mas kan kita bisa order hosting yang unlimited domain. Nah di situ aja kita masukin beberapa program, beberapa sekolah. Bisa kan gitu? Seperti itu? Bisa, saran saya cuman nggak lebih dari 10 ya. Karena apa? Karena kan itu kan unlimited hosting. Nah, contoh lah kayak Niaga Hoster pun dia nggak benar-benar memberi unlimited hosting, pasti ada batasannya. Entah itu RAM-nya, entah Inodes-nya. Inodes itu gini. Jadi kalau misalnya kita ngupload file, misalnya dia berapa file Inodes-nya berapa gitu. Kadang-kadang nggak sesuai gitu. Jadi unlimited-nya bukan unlimited beneran, jadi tetap ada takarannya. Jadi kalau saran saya kalau mau bikin satu website itu lebih bagus pakai VPS gitu kan, lebih terkontrol. Tapi kalau misalnya pakai unlimited hosting nggak recommended. Kalau misalnya mau pakai unlimited hosting nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman saran saya nggak lebih dari 10 website gitu. Tapi masih bisa ya, masih dimungkinkan untuk di bawah 10 masih bisa ya. Masih. Tapi tergantung ya, jangan dipakai buat ujian online. Ya enggak. Ujian online saya pernah tanya di Niaga, dia nggak rekomen nanti. Iya. Minimal pakai VPS kalau. Iya, VPS betul. Ini pertanyaan dari Mas Adit. Ini maksudnya untuk harga minimal PPDB atau PMP itu untuk jasa install atau untuk jasa pembuatannya, Mas Adit? Udah terjawab tadi, Mas. Oh, gitu, siap. Oke, siap. Oke, jadi mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri Zoom webinar malam ini. Ya, sama ini, Mas. Kan biasanya kalau hosting itu kan awalnya kan murah tuh. Misalnya sekarang ada kayak rumah web tuh. Tahun pertama misalnya 100.000 atau 200.000. Tahun berikutnya normal sekitar 600.000. Nah itu kan kita harus terangkan ke si sekolah bahwa nanti untuk perpanjangan berikutnya kan harga maintenance-nya kan beda gitu. Misalnya 600.000 paling tidak dia harus bayar hostingnya itu kan, betul nggak gitu?
Iya, jadi kita harus kasih harga bukan harga diskon, harga yang normalnya. Gitu. Jadi kita kasih harga normalnya, jangan kasih diskon. Kalau diskon ntar kita kecelnya sendiri kan. Betul. Jadi minimal gini, kita jualan ya kecuali kalau misalnya sekolahnya kritis ya. Kalau sekolahnya kritis, sih saran saya nggak perlu tahu dia apa namanya ya hostingnya di mana, ini di mana, kita yang manage. Tapi kalau misalnya dia mau itu ya apa namanya kasih harga yang harga normal dari bukan harga promonya gitu. Karena nanti resikonya kita dicap ini nggak jujur apa segala macam gitu sih. Oke, gimana Mas Jandri atau Mas Adin, ada pertanyaan lagi? Kamu dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin sudah cukup ya, sudah nggak ada lagi yang ingin dibahas. Jika demikian, mungkin kita akhiri saja untuk live Zoom webinar malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, dan juga Mas juga terima kasih sudah memberikan informasi kepada kita semua terkait jasa dan juga penggunaan sistem PPDB yang ada di Learning Star School gitu. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.